Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sebagai ahli ibadat sampai diadili dan juret datang. Kemudian singkat cerita, beliau berwudu, salat 2 rakaat, lalu minta agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar di rumah athabakumullahu subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembari bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Banyak nikmat yang kita terima, baik yang zahir maupun batin, nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Mudah-mudahan kita syukuri dengan sepenuh jiwa dan raga kita, seperti nikmat yang telah kita bicarakan dalam banyak pertemuan pada tempo yang telah lalu. Kita sampaikan bagaimana pendekatan kita kepada Allah dengan amal-amal yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita, dan ini adalah yang permulaan sekali Allah mencintai kita, lalu ditambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat, sehingga Allah mencintai kita dengan kecintaan yang penuh kasih dan sayangnya, sehingga kita pun akan mendengar dengan pendengaran Allah. Kita akan diberikan kelebihan-kelebihan dengan pendekatan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita memanfaatkan zikir keseharian, seperti keluar masuk rumah, kemudian mengucapkan basmalah dan hamdalah baik saat makan maupun setelah makan, atau membaca doa makan dan minum. Juga kita berjalan menuju ke kamar kecil ataupun WC besar misalnya, kita diajarkan doa-doa, dan ini adalah amalan-amalan sunat yang akan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga salah satu amalan sunat yang akan kita bicarakan pada hari yang mulia ini, sekaligus dia juga amalan wajib, seperti kita berwudu. Wudu ini salah satu amalan yang wajib, juga bisa menjadi amalan sunat untuk pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui sedang jamaah, banyak sekali kelebihan wudu ini, bahkan bukan hanya di dalam agama kita, di dalam syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wudu ini sudah ada pensyariatannya. Sebagai contoh misalnya dari pengajaran syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana para ulama menemukan Siti Hajar, istri beliau, juga memanfaatkan media air untuk berwudu.
Kemudian ada kisah di masa Bani Israel, seperti kisahnya Jurej. Kita masih ingat mungkin Nabi menyampaikan tentang orang-orang yang mampu berbicara dan berkomunikasi pada masa masih balita, bahkan masih bayi. Itu ada 4. Salah satu diantaranya adalah Ghulam atau sahibu Jurej. 3 lainnya nanti bisa dilihat sendiri siapa-siapa saja. Mungkin kita sebut saja, nanti Jurej akan kita jelaskan secara ringkas. Yang 3 lainnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Beliau berbicara pada masa dibuayan. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan seterusnya dilihat di surah Ali Imran maupun surah Maryam. Kemudian yang berbicara di masa masih dalam buayan, yaitu anak yang bayi daripada Zulaikha yang ada di dalam buayan, yang menjadi saksi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda dan diganggu oleh Zulaikha, sehingga menjadi saksi anak kecil ini bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, ya, dengan memberikan kesaksian apabila pakaian yang terobek itu bahagian depan, maka Yusuf adalah orang yang berdusta. Sementara bila pakaian itu berobek atau pecahnya di bagian belakang, maka Zulaikha yang keliru dan dia yang berdusta. Nah, ini kesaksian ini diberikan oleh anak bayi dalam salah satu riwayat. Kemudian yang ketiga adalah bayinya daripada Masyitah, ya, ketika Masyitah penyisir keluarga Fir'aun itu hendak dilempar ke dalam air yang mendidih, dalam wajan yang sangat besar atau bejana yang besar. Keluarganya yang lain, yaitu suami dan anaknya yang besar, sudah dilempar ke dalam air yang mendidih. Tapi Masyitah timbul rasa sayang kepada anak yang masih bayi ini, sehingga membuat beliau ragu untuk melompat dalam air yang mendidih. Kemudian bayi ini pun berbicara, "Wahai amah, jangan ragu, sesungguhnya kita berada dalam kebenaran dan Allah menyediakan kebajikan bagi kita. Lompat." Lalu dengan tekad yang bulat dia melompat ke dalam air yang mendidih itu untuk mempertahankan keimanannya kepada kenabian Musa dan Harun alaihi wassalam. Nah, ini 3. Yang keempat adalah sahibu Jurej. Jurej ini adalah orang yang ahli ibadat, tapi kemudian digoda oleh seorang perempuan, katakanlah pelacur, yang suka menjual dirinya dan kehormatannya. Dan Jurej pun ini karena kekeliruan saat tidak menjawab panggilan daripada ibundanya. Dan ini disampaikan dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Jurej sedang salat sunat, dipanggil oleh ibundanya yang datang jauh-jauh. Tapi Jurej berpikir Allah atau ibu, Allah atau ibu. Tapi beliau mendahulukan salatnya. Fa'athara salatahu. Dia lebih mendahulukan salatnya, tapi salatnya salat sunat. Padahal seharusnya dia boleh menjawab panggilan ibunya. Sehingga ibunya pun mengatakan, "Jurej, sudah 3 kali aku datang, kamu tidak jawab."
tidak akan pernah engkau wafat kecuali nanti mendapatkan ujian yang berat, ya, sampai melihat kepada perempuan-perempuan yang tersenyum sinis kepadanya. Maka terjadilah godaan itu, mana perempuan ini, bukan ibunya, perempuan yang lain mengatakan kepada para perempuan yang selevel dengannya bahwa aku akan menggoda si Jurej, kamu tidak akan mampu. Pasti siapa yang tidak tergoda kepada kemolekan tampilan lahiriah daripada tubuhku, kecantikanku dan seterusnya. Maka digoda pun Jurej tidak mau. Lalu karena malu, perempuan ini berzina dengan seorang pengembala kambing yang membuat kandang kambingnya itu dekat dengan tempat ibadah Jurej, bahkan di bawahnya, ya. Hingga ketika melahirkan, dia mengaku ini adalah hasil hubungan dengan Jurej, dan Jurej itu pura-pura sebagai ahli ibadat. Sampai diadili dan Jurej datang. Kemudian singkat cerita, beliau berwudu, salat 2 rakaat, lalu minta agar bayi itu didatangkan. Kemudian ditekan pada perutnya, ya ghulam, takallam, man abuk, wahai anak bayi, bicaralah, siapa sebenarnya bapakmu. Maka dijawab oleh anak yang masih bayi ini, masih merah, bapakku adalah pengembala kambing. Sehingga Jurej pun terbebas daripada hukuman dan fitnah yang sangat keji ini. Nah, jadi hendak kita katakan adalah wudu itu sudah ada di masa syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada keistimewaan yang sangat luar biasa bagi umat Muhammad dalam perihal wudu ini. Apa itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini nanti ada juga diriwayatkan oleh para perawi hadis lainnya, ya. Jadi dalam hadis ini ada yang disumberkan kepada Anas bin Malik, ada pula yang disumberkan kepada Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebut bahwa suatu hari Nabi datang menziarahi makbarah, kuburan. Yang dimaksud adalah kubur Al-Baqi', kuburan yang ada di samping Masjid An-Nabawi sekarang di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika mengunjungi kubur tersebut atau pemakaman tersebut, Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ahla dar kaum mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga salam sejahtera terlimpahkan atas kalian, wahai orang-orang yang mendiami pemakaman orang-orang yang beriman, dan sungguh kami insyaallah akan menyusul kalian dalam waktu yang dekat ini. Maksudnya kata insyaallah ini bukan bermakna mensyaratkan kalau Allah menghendaki, tapi memang Allah menghendaki bahwa kita akan mati, itu pasti. Maka penyebutan insyaallah ini litahqiq, bukan li at-ta'liq. Nah, itu makna insyaallah. Sebagaimana misalnya dalam ayat, ya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Allah membenarkan ru'ya, mimpi yang dilihat oleh Rasulullah. Sungguh engkau akan masuk ke Masjid Al-Haram dengan kehendak Allah. Ini sudah ada sumpahnya. Sungguh benar-benar engkau akan
masuk, itu menaklukkan Masjid Al-Haram yang dikuasai oleh orang-orang kafir musyrik. Tuh pada saat Fathu Mekah. Jadi insya Allah di sini adalah litahqiq, bukan litta'liq. Ya, karena ta'liq itu seperti ta'liq apa namanya, talak dalam keluarga atau dalam wakaf. Ada wakaf misalnya, ada wakaf manfaat saja, wakaf manfaat dengan materi atau ain wakaf, ada juga wakaf ta'liq, ya, muallak namanya. Seperti kalau saya meninggal, itu tanah wakaf untuk masjid, sementara saya belum meninggal jangan dulu. Nah, jadi kapanpun meninggal, nah, sekarang jangan dulu, begitu kira-kira, ya. Nah, ini dalam makna insyaallahu bikum lahikun, kami pasti akan menyusul kalian dalam waktu yang dekat ini. Tetapi bisa juga kalau misalnya maknanya litta'liq, memang semuanya berada pada Allah, itu maknanya bisa dikuburkan di situ. Macam kita ke kuburan di kampung misalnya, kan, jumpa setiap orang di kuburan tuh, kuburan apa saja, orang mukmin tentunya. Assalamualaikum ya ahla dari qaumil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu kalau diambil makna litta'liq, maka maknanya kami pun insyaallah kalau Allah kehendaki akan menyusul, maksudnya akan dikuburkan di tempat ini. Itu kalau kita ambil makna litta'liq. Nah, tapi lebih kepada litahqiq tadi. Itu menurut para ulama. Namun bila pun litta'liq, karena adab, maka maknanya dengan kehendak Allah saya akan menyusul dan dikuburkan di tempat kalian di sini. Ya. Mana tahu kan? Tapi kalau Allah berkehendaki kadang kita meninggal di Mekah, ya di Mekah di sana dikuburkan, tidak di sini. Tapi ucapannya tadi begitu. Tapi lebih dominan kepada makna litahqiq. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pembahasan wudu. Nah, wudu ini sudah ada pensyariatannya sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja pada syariat Nabi Muhammad itu lebih ada kekhususan tentang wudu ini. Apa itu? Itulah hadis ini. Jangan sampai kita lupa kepada pembahasan kita tadi. Lalu Nabi mengatakan, wadittu law anna ra'ayna ikhwanana. Sahabat lain dengar, duhai sungguh alangkah gembiranya daku, kata Rasulullah, jika aku bisa melihat saudara-saudaraku. Berarti Nabi rindu untuk menatap saudara-saudaranya. Sahabat yang dengar nanya, qalu alasna ikhwanuka ya Rasulullah, duhai bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasulullah, mengapa engkau ingin melihat? Ini sudah lihat, begitu maknanya. Kata Nabi, bal antum ashabi, engkau kalian ini adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah alladzina lam ya'tu ba'du, mereka adalah ya ummati lam ya'tu ba'd, yaitu yang belum dilahirkan. Dia akan beriman kemudian. Orang yang datang kemudian tidak sempat lihat Nabi. Lalu sahabat tanya, kalau mereka tidak sempat engkau lihat dan mereka pun tidak melihat engkau wahai Rasulullah, kaifa ta'arrafta bihim ma'annaka lam tarahum, atau kama ruya Rasulullah SAW, bagaimana engkau bisa mengenal mereka sementara engkau tidak melihat mereka? Maka Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian jika ada seseorang yang memiliki seekor kuda, kuda itu memiliki tanda putih pada wajahnya, atau putih secara keseluruhan, atau putih pada bagian wajahnya dengan bagian kakinya.
dan kuda itu berada di antara segerombolan kuda-kuda yang semuanya berwarna hitam atau berwarna lain, karena disebut sawat dengan boham. Jadi sawat itu hitam, kalau boham itu bisa bermakna hitam juga, bisa bermakna dia warna lain tapi tidak ada campuran putih sedikit pun. Kalau coklat semua, kalau merah semua, ya, tidak ada putihnya. Ini yang ada putih cuma satu. Kira-kira pemilik kuda itu bisa kenal enggak? Yang lain hitam semua, yang putih cuma satu. Kakinya setengah putih, kepalanya putih. Dia cuma satu tok di antara kuda-kuda hitam lain yang tidak berwarna putih. Bisa kenal enggak? Tentu bisa, wahai Rasulullah. Begitulah umatku. Aku kenal karena mereka bercahaya, ya. Ghurral muhajjalina yaumal qiyamah. Mereka hari kiamat itu bercahaya di bahagian wajahnya dan bercahaya pula di bahagian kaki dan kedua tangannya. Faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin cahayanya bisa lebih besar dan memanjang, silahkan. Artinya bisa berwudu. Kan ayat wudu itu surah Al-Maidah ayat 6 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya sampai kepada la'allakum tashkurun nanti. Hai orang yang beriman, apabila kalian melakukan salat, maka lakukan wudu. Jadi fenomena wudu itu disebutkan dalam Al-Quran. Sampai kalau tidak bisa mendapatkan air, itu bisa dengan tayamum, atau karena sakit, atau karena sedang safar, ya, itu disebut dalam ayat. Nah ini kata para ulama, wudu pada masa Rasulullah itu diwajibkan adalah 1 tahun sebelum hijrah Nabi. Ketika Nabi melaksanakan atau diperjalankan dalam perjalanan Mi'raj, diajarkan salat. Lalu ketika kembali, Jibril datang mengajarkan Nabi tata cara pola berwudu. Sehingga para ulama terbagi pada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wudu kapanpun melakukan salat mesti wudu, meskipun kita dalam keadaan suci. Kalau salat mesti wudu, itu pertama. Tapi kemudian dinasakh, dihapus, dan kewajiban wudu hanya diberlakukan bagi orang yang berhadas kecil. Kalau hadas besar mandi wajib. Kalau hadas kecil berwudu, lalu baru salat. Berdasarkan pesan Nabi, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Allah sungguh tidak akan menerima salat salah satu daripada kalian apabila berhadas sehingga dia berwudu. Nah, jadi di sini ya mentaksis, mengkhususkan hukum yang umum, dan memang ulama mengatakan demikian. Jadi sebelumnya dia hanya waktu salat. Idza qumtum ilas shalah. Dapat seperti itu. Kapanpun engkau mau salat, wudu. Meskipun sudah ada wudu, misalnya salat maghrib, wudu sudah ada. Isya duduk di masjid, wudu sudah ada. Kalau mau salat wudu lagi mesti. Itu awal. Tapi kemudian dinasakh, lalu bila berhadas. Jadi kalau maghrib keluar angin, tertidur, sentuhan dengan perempuan tanpa ada pembatas dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab lain kalau ada syahwat atau melakukan jima, itu membatalkan wudu, ya. Ataupun dia pingsan, ataupun dia hilang akal, gila, ini batal wudu. Tapi kalau hilang seperti ini ingat lagi atau ingin salat lagi, dia harus wudu. Jadi idza ahdasa, apabila berhadas kecil. Ini pola-pola seperti ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita ke hadis bahwa berwudu akan dikenal oleh Rasulullah suatu saat umatnya dengan mengeluarkan cahaya pada wajah dan kedua tangan serta kaki.
dan itu tidak dimiliki oleh umat yang lain, hanya kita umat Muhammad, insyaallah. Maksud insyaallah karena kita belum meninggal nih, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap umat Muhammad yang dia melakukan wudu dan salat, maka dia akan dikenal oleh Nabi dan dipanggil nanti, wa ana farutuhum ilal haud, dan aku akan terlebih dahulu berada di kolamku, kata Nabi. Ke kolam sana Nabi duluan datang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan berbagai macam kebutuhan dan keperluan agar supaya umatnya ini bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka akan datang, sehingga Nabi menyebut lagi ramai yang datang, bertambah terus. Tetapi ada dalam riwayat Abi Hurairah disebut ada lelaki yang diusir, tidak boleh mendekat. Tapi Nabi panggil, halumma, ayo sini. Apa dikatakan? Innahum baddalu ba'daka ya Rasulullah. Itu orang sudah mengganti agama, sudah berpaling. Oh, sudah berpaling. Kalau begitu udah jauh-jauh sana dekat-dekat kemari. Diusir sama Rasulullah. Sohkan. Ya petak deh. Kira-kira begitu. Pindah. Nggak usah kemari. Itu di dalam hadis. Jadi khusus kepada umat Nabi berwudu memiliki keistimewaan mendapatkan cahaya, dan itu tidak didapatkan oleh umat lain dalam bentuk cahaya ghurral muhajjalin, cahaya di wajah dan kedua tangan dan kakinya. Jadi karena itu ya, wudu yang wajib hukumnya itu tetap lakukan karena kita harus melaksanakan salat atau tawaf atau memegang mushaf. Dalam salah satu pendapat mazhab, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu harus nyentuh mushaf itu harus berwudu. Ya, nanti ada pendapat lain. Ya, ini diantaranya. Nah, lain yang sunat, mau makan wudu dulu, mau tidur wudu dulu. Ya, hilang wudu ambil lagi walaupun bukan untuk salat. Ya, ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, cahaya di atas cahaya, sehingga nanti mereka akan mendapatkan kemuliaan, di mana kemuliaan itu akan terus bertambah. Hingga dalam hadis Nabi yang lainnya nanti disebutkan begini, hal adullukum ala ma yamhullahu biha as-sayyi'at wa yarfa'u biha ad-darajat. Maukah kalian hai sahabat kutunjukkan kepada sesuatu yang bisa menghapus dosa, keburukan, dan mengangkat derajat kalian begitu banyak derajatnya? Mau, kata sahabat, siapa yang tidak mau? Maka Nabi mengatakan, isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu ketika kita tidak mau berwudu atau benci kena air, baik air itu panas di musim panas misalnya, ya, tajak kurung raya yang nai cibai itu minan itu, ya, kita ambil air itu panas airnya, kena aduh, tapi kita sembarangan, sembrono, tidak semua anggota tubuh kena air, ya, atau tidak bersahaja lah. Begitu juga di musim dingin, terlalu dingin airnya, ya mungkin tempat kita jarang, tapi ada juga sesekali, ya, musim penghujan itu subuh bangun wudunya sembarangan kadang, ya, dingin sekali, mekat menyekan orang tanya Aceh, ya. Ini tidak. Nabi ajarkan isbaghul wudu alal makari. Ketika Anda
tidak ingin berwudu karena suasana dingin atau panas atau dalam keadaan lain misalnya, itu coba sempurnakan wudu, maka itu akan menghapus dosa juga mengangkat derajat. Itu ada 3 Nabi sampaikan. Yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, banyak-banyaknya engkau berjalan menuju ke masjid, ya kan? Itu hadisnya nanti ada lain. Angkat kaki kanan ampun dosa, angkat kaki kiri diangkat derajat, dan lain-lain, banyak sekali kelebihan. Jadi banyak berjalan ke masjid, ampun dosa, diangkat derajat. Yang ketiga adalah intidharus salah ba'da salah, menunggu waktu salat. Ya, fadzalikum ar-ribat, fadzalikar ribat, fadzalikumur ribat. Itu kata Rasulullah 3 kali. Itu adalah sama ada berjihad di front terdepan, menjaga musuh jangan sampai menyerang. Ya. Nah, ini amal-amal yang membuat salat maghrib tunggu isya, duduk di masjid tunggu, atau duduk sambilan dengar ceramah, atau waktu asar duduk di masjid tunggu waktu maghrib. Ya, ini diantaranya. Atau hati boleh juga, makna hatinya terus terikat dengan salat, sebagaimana hadis, ya, syabun qalbuhu mu'allakum bil masajid, anak muda yang dia terikat hati dan kerinduannya kepada masjid, artinya kepada salat. Bisa juga bermakna demikian. Nah, karena itu sidang jamaah rahimakumullah ini akan terangkat, dan ketika terangkat boleh jadi dari umat ini, itu di surah Al-Waqiah nanti akan dapat. Ya, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Orang yang berada di tingkat teratas dekat dengan Allah itu pada masa Rasulullah banyak, tapi pada akhir itu sedikit, tapi ada, Pak. Karena itu boleh jadi kita akan lebih dengan sahabat Nabi, tapi bukan sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ada sahabat misalnya 120.000 ketika Nabi Hajjatul Wada, melaksanakan haji wada. Itu ada sahabat yang tidak ada disebut kelebihan yang lain, tidak ada ikut di dalam perang, tidak ikut membela Rasul, hanya beriman kemudian walaupun sempat bersahabat dengan Rasul, dan juga tidak mendapatkan cobaan yang berat dalam keimanan. Nah, itu mereka biasa-biasa saja walaupun ada kelebihan sebagai seorang sahabat. Nah, karena itu bisa lebih umat akhir zaman, karena hadis nanti menyebutkan satu dari umatku di akhir zaman bisa beramal dengan 50 bilangan kalian, wahai sahabat. Itu hadis Nabi. Satu amal kita bisa senilai dengan 50 orang sahabat Rasul beramal. Misalnya sahabat Rasul salat, tapi dia tidak punya kelebihan lain kecuali hanya bersahabat, artinya tidak didengar ada bantuan yang istimewa sekali untuk, atau yang disebut, ya, yang diucapkan, tidak ada pengaruh apa lain. Tidak ikut diuji dengan cobaan, siksaan atau perang bersama Rasul, tidak ada. Ya, tidak diuji dengan kemiskinan, dia biasa-biasa saja. Tidak diuji dengan kekayaan sehingga dia diminta oleh orang lain untuk membantu orang, tidak ada ujian seperti itu, biasa saja. Nah, dia punya kelebihan sahabat. Nah, ada umat Nabi yang lain bisa lebih dari mereka. Ini maksud Rasulullah mengatakan amal salah satu dari umatku kemudian itu yang saudara-saudaraku itu bisa bernilai 50 orang sahabatku. Tapi jangan bilang 50 orang Abu Bakar, tidak seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, contoh misalnya Umar bin Abdul Aziz, ya, kemudian Sa'id ibni Al-Musayyib, ya, itu tabi'in, tapi tingkatnya sahabat lain belajar sama beliau, ya, luar biasa. Nah, jadi karena itu wudu salah satu yang memberikan panorama kedekatan kita dengan Allah dan memberikan nilai kelebihan yang sangat-sangat besar
dalam pandangan syariat Islam terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu bahagian dari yang harus kita kejar dalam amal-amal yang sunat. Kalau yang wajib sudah pasti, yang sunat jangan tinggalkan wudu terus. Insya Allah Allah akan memberikan kebajikan bagi kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan terus membahas lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk memahami agamanya dengan lebih luas dan memberi makna bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين.
ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا إله العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih. Ustur awratina wa awrat al-muslimin fi ad-dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma aslihna wa aslih dhata bainina wa bainal muslimin. Allahumma wahhid sufufana wa sufufal muslimin wajma' kalimatana wa kalimatal muslimin 'ala al-haqq ya rabbal alamin. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum ya Allah Engkau matikan kami ya Allah, sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami dengan ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa.